Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2020 di tingkat DPRD Kota Malang telah rampung. Dengan begitu, segala rekomendasi atas apa yang ada dalam isi laporan kini secara resmi disepakati legislatif. Kesepakatan tersebut disetujui dalam agenda pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategi LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu 21 April 2021. Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika mengatakan, dalam LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2020, legislatif membagi rekomendasi menjadi beberapa bagian. Seperti, untuk di bidang hukum, legislatif cukup menyoroti adanya kekosongan jabatan, di mana hal ini pemerintah Kota Malang diminta untuk lebih memperhatikan dan mengkaji hal itu, sehingga proses pengisian jabatan tidak terlalu lama. Kemudian, di bidang keuangan dan pendapatan, beberapa catatan kata Made mengenai target pendapatan asli daerah. Apalagi di tahun 2020, Kota Malang cukup memiliki defisit. Kemudian, di bidang pembangunan, di mana persoalan banjir masih menjadi sorotan. Artinya, anggota Dewan menginginkan adanya pembenahan yang optimal dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Malang. Selain itu, dikatakan Made, bidang kesejahteraan rakyat juga cukup banyak menjadi catatan Dewan, seperti terkait penanganan COVID-19 yang dinilai masih fluktuatif sepanjang tahun 2020 dan membuat kondisi Kota Malang belum optimal dalam mengatasi permasalahan pandemi. Dalam hal ini, DPRD Kota Malang meminta pemerintah Kota Malang untuk memiliki strategi yang reformatif dalam mengatasi berbagai sektor vital yang terdampak, terutama ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan berbagai sektor vital lainnya. Kemudian, angka kemiskinan yang juga masih tinggi di tahun 2020 dan masih belum meratanya program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, hal ini juga diharapkan mampu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Malang. Karena itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah Kota Malang menjamin keberlangsungan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dana baik dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah pusat. Selain itu, agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran, pemerintah Kota Malang perlu membuat program pemutakhiran data terpadu penerima bantuan sosial. Hingga persoalan dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, DPRD juga meminta agar pemerintah Kota Malang untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah swasta yang ada di Kota Malang. Dalam hal ini, anggota Dewan juga akan melakukan pengawasan atas rekomendasi ini agar dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga pada LKPJ tahun anggaran 2021 mendatang, segala yang telah direkomendasikan telah tercapai. Kita kan tadi membagi rekomendasi menjadi 4 bagian sesuai dengan 4 komisi yang kita punya. Karena proses rekomendasi ini dilakukan oleh 45 orang anggota DPRD. Jadi kami di awal membahas ini lewat telaah dan kajian oleh 45 orang, kemudian diperdalam lewat komisi-komisi 45 orang juga, kemudian disimpulkan oleh Badan Anggaran. Kita sepakati begitu. Melihat itu, kita melihat bahwa semua rekomendasi itu penting dari masing-masing komisi. Dari bidang pemerintahan dan hukum, kita segera minta bahwa jabatan-jabatan kosong, kemudian terkait dengan kenaikan pengaturan jabatan, itu jangan berdasarkan keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu catatannya tadi. Kemudian di bidang keuangan dan pendapatan, tadi ada beberapa catatan-catatan tentang target. Kenapa kita tetap memasukkan, apapun alasannya, bahwa APBD kita punya utang di sini. Artinya kita punya defisit pendapatan yang harus kita tutup ya 2021. Walaupun ada pandemi seperti itu, tapi sekarang harus segera dikejar defisitnya. Kemudian dari segi pembangunan, kita banyak tadi menekankan pada penanganan banjir, ya, penanganan banjir dan beberapa bangunan-bangunan yang sekarang belum termanfaatkan dengan baik. Dan kemudian di bidang Kesra yang paling banyak tadi catatannya terkait dengan penanganan pandemi COVID yang datanya kurang akurat, kemudian updating data, kemudian peningkatan pelayanan kesehatan, dan tadi ada catatan kita akan minta merelokasi Puskesmas Bareng, ya, supaya segera bisa menjadi ditempatkan yang strategis. Dan nanti karena kita
sudah mendapat jawaban juga terkait itu dari hearing. Untuk Puskesmas Bareng itu akan menjadi RTH, ruang terbuka hijau, karena pemindahannya di tempat RTH juga, sehingga ada cuma pemindahan lokasi saja. Dan itu kita bersyukur semoga di tahun ini segera bisa dilaksanakan. Kemudian terkait dengan pendidikan juga banyak tadi menjadi catatan terkait dengan tatap muka. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama-sama kita awasi, bukan saja oleh pemerintah, tapi masyarakat ikut mengawasi, jangan sampai muncul klaster baru. Uji coba yang dilakukan tadi sudah banyak disampaikan. Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD Kota Malang akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun catatan mengenai capaian yang belum berhasil dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang tidak hanya terjadi di Kota Malang tapi juga secara nasional. Sehingga dalam hal ini Pemkot Malang akan terus menguatkan berbagai sektor guna mengejar capaian-capaian tersebut. Salah satunya melalui lelang kinerja dan rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Kota Malang. Ya, terima kasih. Yang namanya rekomendasi kan harus dilaksanakan. Jadi kisaran selama 2021 kita tahu semua rekomendasinya yang disampaikan saya kira normatif, dan itu catatan-catatan yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Tapi kita juga mengingat bahwa di tahun 2020 itu praktis kita ya, karena situasi nasional bahwa kita ada masalah COVID kemarin. Contoh ya, bahwa pendapatan kan kita turun 8, sekian persen dari targetnya 100%, kemarin 91, sekian persen, berarti kan udah turunnya 8, sekian persen. Target awal malah waktu itu turunnya 40%, 60%, tapi saya patok 20% turunnya sekarang. Artinya bahwa kita sudah lakukan banyak hal, karena situasi kondisi itulah yang mungkin tapi memang tidak sesuai capaian-capaian pada kondisi-kondisi yang normal. Ini kan kondisi-kondisi yang normal. Maka terima kasih, dan itu akan menjadi catatan kami. Maka saya kira sangat penting ke depan di tahun ini, tahun 2021 itu kita masuk pada Properda, bahwa nanti akan ada review namanya RPJMD. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi jatimtimes.com ya. Terima kasih.